Halo semuanya, kembali lagi di Kala Malam. Sudahkah kalian sendirian? Kalau sudah, itu bagus. Karena kali ini kita akan melangkah masuk ke dalam sebuah kisah yang mungkin akan membuat kalian berpikir dua kali. Sebenarnya ini nyata atau cuma obrolan sekitar aja. Kalian tahu kan, kalau Tangerang itu punya banyak banget cerita horor yang suka bikin penasaran. Dari mitos yang udah terkenal, sampai ya cuma desas-desus di kalangan warga lokal aja. Nah, di episode kali ini gue mengajak lo semua buat dengerin cerita-cerita itu. Kita bakal kupas tuntas kisah misteri di Tangerang. Jangan panik, karena ini cuma cerita kok. Atau emang beneran ada. Ramai sekali di media sosial masyarakat yang membahas tentang kisah-kisah misteri di Tangerang. Rumornya ada yang memang sering mengganggu dan ada juga yang tidak. So, langsung aja biar gak kelamaan, kita masuk di nomor urut yang pertama. Yang pertama ada Supermall Karawaci. Siapa sih yang gak tahu salah satu mall terbesar di Tangerang ini? Meski berada di kawasan yang cukup ramai, ternyata Mall Karawaci menyimpan kisah mistis di dalamnya. Kisah tersebut berawal dari kasus pembakaran besar-besaran pada kerusuhan Mei 98 yang memakan banyak korban khususnya di area bioskop. Tapi siapa sangka time zone terbesar se-Asia Tenggara, roller coaster dan berbagai arena permainan lainnya juga ternyata menyimpan cerita horor yang sama. Mall ini berdiri pada tahun 1992 dan dikenal dengan nama Lipo Supermall Karawaci. Tragedi atau kerusuhan 98 meninggalkan kisah kelam termasuk tewasnya ribuan orang di dalam mall tersebut. Setelah terjadi penjarahan, ternyata di mall itu ditemukan banyak sekali korban meninggal dalam kondisi mengenaskan. Terutama perempuan yang masih berusia muda dan bahkan korban meninggal akibat kebakaran di Supermall Karawaci ini lebih banyak dari mall Klender. Kemudian banyak juga penampakan yang muncul dan sering kali muncul sosok perempuan yang sangat cantik di area bioskop dan sering juga ada penampakan korban kebakaran yang sudah gosong serta cerita minta tolong terdengar dari dalam mall tersebut. Ada juga kisah lain yaitu banyak orang tua yang mengaku anaknya mengalami perilaku aneh usai berbelanja di Supermall Karawaci. Anak ini menangis sambil berteriak histeris seperti ketakutan melihat makhluk goib. Kemudian ada kejadian kesurupan massal SPG Matahari yang berada di mall tersebut. Peristiwa kesurupan itu dikabarkan terjadi selama 2 hari berturut-turut dan ya cukup banyak sekali kisah di mall tersebut. Kemudian ada Sungai Cisadane. Nama Cisadane yang berasal dari bahasa Sunda yaitu Ci yang berarti air atau sungai dan Sadane yang dipercaya sebagai nama lain dari pohon soka. Sungai dengan panjang 126 km dengan kedalaman 12,5 meter ini berada di bendungan Pintu Air 10 Kota Tangerang, Banten. Yang ternyata menyimpan kisah-kisah yang cukup mengejutkan. Karena disebutkan sungai itu pernah muncul berbagai sosok. Sosok pertama itu ada buaya putih. Konon buaya ini bukanlah hewan biasa, melainkan makhluk gaib atau jelmaan dari penguasa sungai. Buaya putih dipercaya hanya menampakkan diri di malam hari, terutama saat bulan purnama. Sebagian masyarakat percaya bahwa kemunculan buaya putih adalah pertanda akan adanya korban yang hilang atau tenggelam di sungai tersebut. Selain buaya putih, juga ada penampakan kura-kura raksasa yang mempunyai tulisan huruf aksara Cina di punggungnya. Mitos tentang kura-kura keramat yang menjadi penjaga sungai ini, kehadirannya dipercaya sebagai pertanda baik atau buruk bagi mereka yang melihatnya. Jika kura-kura ini terlihat di permukaan air pada siang hari, konon itu adalah pertanda buruk. Masyarakat percaya bahwa ia muncul untuk memberikan peringatan akan datangnya bencana, seperti banjir besar atau badai yang akan melanda. Tapi di sisi lain, ada juga yang percaya bahwa jika seorang nelayan atau warga yang sedang beruntung melihatnya, itu adalah pertanda baik. Mereka akan mendapatkan rezeki berlimpah atau keberuntungan dalam waktu dekat.
Tapi tak hanya itu, ada juga yang melihat sosok manusia kurcaci di sungai tersebut. Manusia kurcaci ini bukanlah makhluk astral seperti pada hantu umumnya, melainkan sebuah suku goib atau bangsa jin yang mendiami terowongan dan gua di bawah tanah di sepanjang aliran sungai Cisadane. Mereka digambarkan sebagai makhluk berukuran sangat kecil seperti anak-anak, tapi memiliki kekuatan supernatural yang mampu menghilang dan secepat kilat. Dari sungai Cisadane kita bergeser sedikit ke salah satu mal di kawasan Tangerang, yaitu Mall Plaza Serpong. Plaza Serpong yang kini lebih dikenal sebagai mall tua atau bangunan terbengkalai, dulunya adalah salah satu pusat perbelanjaan ikonik di wilayah Serpong. Dibangun pada masa awal perkembangan kawasan Serpong sebagai kota mandiri, Plaza Serpong menjadi tempat hiburan dan belanja favorit bagi warga lokal. Mall ini memiliki bioskop, berbagai toko dan area bermain. Namun seiring berjalannya waktu dan munculnya mal-mal baru yang mungkin lebih modern serta dilengkapi fasilitas yang lebih lengkap di sekitarnya, Plaza Serpong ini mulai kehilangan popularitas. Perlahan tapi pasti, satu persatu toko tutup. Pengunjung pun juga semakin sepi hingga akhirnya seluruh operasional berhenti total dan bangunan tersebut dibiarkan terbengkalai. Konon, kata masyarakat sekitar, suka ada penampakan yang muncul, yaitu penampakan hantu wanita berbaju merah. Salah satu kisah paling sering diceritakan adalah penampakan hantu tersebut. Wanita ini adalah seorang pengunjung yang mengalami kecelakaan tragis di dalam mal dan arwahnya tidak tenang. Ia sering terlihat melintas di eskalator yang sudah tidak berfungsi, berjalan di koridor yang gelap, atau muncul di area bioskop yang kini telah rusak. Kemudian, suara tangisan di toilet. Pengunjung yang nekat masuk ke area Plaza Serpong yang terbengkalai sering melihat dan mendengar suara tangisan seorang wanita dari dalam toilet. Suara ini terdengar sangat pilu dan menggema di seluruh area lantai. Banyak yang percaya suara ini berasal dari arwah penasaran yang terjebak dalam bangunan tersebut. Kemudian ada sosok anak kecil di area bermain. Di area bekas tempat bermain anak-anak ini sering terlihat adanya penampakan sosok anak kecil yang sedang bermain, tertawa atau bahkan berlari. Namun saat didekati sosok tersebut tiba-tiba menghilang. Last but not least, kita agak sedikit bergeser ke arah Cisauk karena kita akan ngebahas Rumah Belanda Cisauk. Rumah Belanda Cisauk itu setiap bangunannya pasti peninggalan Belanda dan tentunya meninggalkan kesan angker yang cukup mencekam. Hal ini bisa dirasakan pada rumah tua peninggalan Belanda tak jauh dari stasiun Cisauk. Rumah Belanda Cisauk yang juga dikenal sebagai Rumah Hantu Cisauk adalah sebuah bangunan tua yang berlokasi di daerah Cisauk, Kabupaten Tangerang. Bangunan ini diperkirakan bangunan pada masa kolonial Belanda dan awalnya berfungsi sebagai tempat tinggal atau kantor milik seorang tuan tanah Belanda yang arsitekturnya sangat khas. Dengan pilar-pilar besar, pintu dan jendela kayu yang tinggi, serta atap yang curam menjadi saksi bisu dari sejarah masa lalu. Seiring berjalannya waktu, bangunan ini ditinggalkan dan terbengkalai selama puluhan tahun. Dikelilingi oleh pepohonan rindang dan semak belukar yang menjadikan terisolasi dari keramaian, rumah ini perlahan-lahan menjadi salah satu lokasi paling misterius dan terkenal angker di Tangerang. Sebagai bangunan tua yang telah lama tak berpenghuni, Rumah Belanda Cisauk dipenuhi oleh berbagai cerita seram yang beredar di masyarakat. Kisah ini seringkali menjadi daya tarik bagi para pemburu hantu ataupun penguji nyali. Karena banyak sekali sosok penampakan, salah satunya sosok noni Belanda. Mitos paling populer adalah penampakan hantu seorang noni Belanda yang sering terlihat di jendela atas. Konon, ia adalah arwah dari putri pemilik rumah yang meninggal secara tragis. Sosoknya digambarkan berambut pirang dengan pakaian serba putih dan sering terlihat melambaikan tangan dari jendela atau bahkan di lorong rumah. Kemudian, penjaga gaib di depan rumah. Selain noni Belanda, ada juga mitos tentang penjaga gaib atau sosok laki-laki tua yang sering terlihat di area depan rumah. Konon sosok ini akan memperingatkan atau bahkan mengusir siapapun yang datang dengan niat buruk atau tidak sopan. Beberapa orang yang pernah memasuki rumah ini dan berniat iseng mengaku merasakan aura yang sangat berat dan terpaksa meninggalkan lokasi karena merasa tertekan.
Nah, itu tadi cerita dari episode kali ini. Gimana? Udah merinding belum? Atau kalian jadi malah tahu tempat-tempat sekitar yang sebelumnya kalian belum tahu? Kalau kalian punya cerita horor yang seru atau bahkan lebih seru dari ini, share aja ke gue lewat DM Instagram UPJ Live atau komen di bawah. Siapa tahu cerita kalian yang bakal gue bacain di episode selanjutnya. Makasih banyak udah dengerin podcast kali ini. Gue Cempaka pamit dulu. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.